wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubir radha'i wa in taftimhu yan fatimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min arbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, sebelum kita lanjutkan pengajian, mari kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk para muallif, para musannif, guru-guru kita, orang-orang tua kita, semua orang yang berjasa kepada kita. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi. Thumma ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz wa ana khususan jami'a wali songo wa ana khususan ila roh Mbah Khalil Bangkalan Madura wa ila roh Mbah Hasyim As'ari Jombang wa ila roh Mbah Hasan Genggong wa ila roh Mbah Hamid Pasuruan wa ila roh Mbah Yai As'ad Samsul Arifin wa ila roh Mbah Yai Sidik Jember wa ila roh Mbah Abdullah Salam Hajin wa ila roh Mbah Syahal Mahfud Hajin wa ila roh Mbah Arwani Kudus wa ila roh Mbah Maimun Zubair wa ila roh Mbah Abu Yadim Yati Banten wa ila roh Ki Ilyas Ruhiyat dan Abah Anom Tasikmalaya wa ila roh Kang Ayib Cirebon wa khususan Syekhi Asyik Abdillah Rifai wa zaujatihi Ibu Hajah Nyai Salamah nafa'anallahu bi'ulumihim bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Qala sekarang wa inna ma ta'addadat hadhil hurufu
biha bita'addudi ma'aniha, itu ya. Benar itu ya. Wa innama ta'addadat, dan bahwasanya berbilang, maksudnya bermacam-macam, beraneka ragam. Apa hadhil hurufu, ini huruf, maksudnya ini huruf adalah huruf-huruf atof bita'addudi ma'aniha, dengan banyaknya atau berbilangnya maknanya hadhil huruf. Kemarin udah dibahas nih, huruf atof ada 10 ya, wau, fa, summa, hatta, am, au, imma, bal, la, dan lakin. Ini kan banyak. Nah, karena fungsinya pun berbeda-beda, gampangnya begitu. Wa innama ta'addadat hadhil hurufu bita'addudi ma'aniha. Wa dzalika, dan bermula itu apa namanya? Innama ta'addadat hadhil hurufu bita'addudi ma'aniha. Annal wawa, itu sesungguhnya wau. Wau yang pertama, wau namanya wau atof. Kan ada juga pembandingnya adalah wau kosam. Ada juga wau khal. Kan gitu. Wau itu macam-macam. Nah, ini wau yang dibahas adalah wau atof. Wadzalika, dan bermula itu innama ta'addadat hadhil huruf bi ta'addudi ma'aniha. Annal wawa, itu sesungguhnya wawu, limut lakil jam'i, itu untuk keumumannya jamak, maksudnya jamak untuk keumumannya menggabung. Untuk terjemahan bebasnya, untuk apa, menggabung yang bebas. Menggabung yang bebas itu nanti ada keterangannya lah berikutnya. Bainal ma'tufi, antara lafadz yang diatofkan, wal ma'tufi alaihi, dan ma'tuf alaih. Fil hukmi, di dalam hukumnya. Alladzi, yaitu hukum, lil ma'tufi alaihi, yang ada pada ma'tuf alaih. Lil ma'tufi alaihi, untuk ma'tuf alaih. Kemudian mat saya dibalas mat, ngapain sih lu ah? Lil ma'tufi alaihi, terhadap ma'tuf alaih. Mending bener lu jawabnya. Min ghairi mulahadzatin, dengan tanpa memandang, fiha, di dalam itu, fiha gitu ya. Fiha di kok ada dulu, fiha itu kemana sebelumnya? Min ghairi mulahadzatin, fiha, di dalam hadhil huruf, biqaidin ma'iyatin, dengan qaid ma'iyah, yaitu kebersamaan, wala ghairihi, dan tidak lainnya qaid muayyanah. Wa in kanat, dan sekalipun ada, fil khariji, di dalam kenyataannya, la tanfakku, itu tidak lepas, anzalika, dari itu qaid ma'iyah, wala ghairahu. Walihada, dan karena ini keterangan, qala, berkata siapa, Imam Hadrawi kalau salah, Hadori, fil Mughni, di dalam kitab Mughni, berkatanya begini, wa qaulu ba'dihim, dan bermula ucapannya sebagian mereka, innaha lil jam'il mutlaqi ghairi sadidin litakyidil jam'i biqaidil itlaq. Innaha, sungguhnya wawu, lil jam'i, itu untuk menggabungkan, al mutlaqi, yang umum, ghairi sadidin, yang tidak sangat, litakyidil jam'i, karena mengkaitkan, karena mengikat penggabungan, biqaidil itlaqi, dengan qaid itlaq. Wa innama hiya, dan bahwasanya bermula wawu itu lil jam'i, untuk menggabung, la biqaidin, tidak dengan qaid. Qaid itu ikatan.
Faqauluka maka bermula ucapan kamu jaa Zaidun wa Amrun, yaitu ucapan jaa Zaidun wa Amrun. Jaa telah datang siapa Zaidun Zaid, wa Amrun dan Amr, wa Amrun dan Amr, wa yahtamilu dan mirip-mirip apa maji'uhuma kedatangannya Zaid dan Amr ma'an itu sekaligus. Wasabku Zaidin dan ada kalanya mendahuluinya Zaid li Amrin terhadap Amr bimahlatin dengan sejenak, wabiduniha dan dengan tanpa mahlah, wal aksu dan sebaliknya. Wa min thamma dan dari sana yahtamilu maji'uhuma ma'an wasabku Zaidin li Amrin bimahlatin jaza wenang apana huja'a Zaidun wa Amrun. Nah, datangnya Amr qoblahu sebelum Zaid, au ma'ahu atau beserta Amr, au ba'dahu atau setelah Amr. Ini yang ngaji kata Rahmat ada 12. Memang benar ada 12. Kita uji coba berapa orang. Depan aja 5, belakang aja ada berapa, tengah 5. Ya enggak? Ini Ani kemana? Kalau plus Ani plus apa yang ngaji? Nah iya berapa? Jawaban lu salah. Jangan asal gak usah. Kalau ada hak jawab itu bukan ada sama Rahmat. Paham gak? Jangan diiniin gitu. Kalau nggak mendingan nggak usah. Udah lu tugas lu admin lihat aja gitu loh. Bukan hak jawab gitu. Udah perhatikan. Ini saya ngasih anunya nggak pakai pakai pedangnya sekalian. Nih wow. Ya, wow itu kalau secara pembahasan harfiah adalah limut lakil jam'i. Untuk menggabungkan tapi secara umum. Maksudnya mutlaqil jam'i menggabung secara umum itu bagaimana? Ja'a Zaidun wa Amrun. Ini wawu fungsinya adalah mutlaqul jam'i. Perhatikan. Menggabung secara mutlak. Maksudnya mutlak itu bagaimana? Umum. Menggabungkan secara umum, namanya umum. Bisa Zaid dan Amr ini Amrun, ini namanya maktuf. Diperhatikan istilahnya, jangan anak baru. Zaidun namanya maktuf. Ale ini saya ulangi, kemarin udah sebenarnya. Ini perhatikan, maktufun yang diatofkan, maktuf alaih yang diatofi. Di antara maktuf dan maktuf alaih ada huruf wawu. Huruf wawu inilah namanya huruf atof. Nah, fungsinya itu maksudnya masing-masing huruf mempunyai makna masing-masing. Nah, huruf wawu atof itu limut lakil jam'i. Maksudnya mutlaqil jam'i apa? Menggabung secara umum. Apa yang dimaksud menggabungkan secara umum? Ini yang sulit. Yang jelas ini fungsinya Zaid sama Amr datang, dua-duanya datang. Soal ini kan kemarin begitu kan? Soal datangnya Zaid sama Amr itu bareng, lain soal. Atau mungkin yang datang Zaid duluan disusul Amr, jelas. Atau boleh jadi yang datang malah Amr duluan, Zaid belakangan. Itu fungsi daripada mutlaqul jam'i. Bisa dipahamin? Ini yang dimaksud limut lakil jam'i, untuk menggabungkan secara umum. Maksudnya menggabungkan itu menggabungkan apa? Menggabungkan hukum. Maksudnya menggabungkan hukum bagaimana?
nisbatnya kata-kata jaa Zaidun itu adalah menggabungkan konteks hukum tentang maji'u Zaidin, yaitu kedatangan Zaid. Diperhatikan. Nah, kedatangan Zaid ini dibarengi dengan plus Amr. Soal datangnya bareng, Zaid duluan atau malah Amr yang duluan, itu konteksnya lain. Itu fungsinya mutlaqil jam'i. Nah, ini penting nanti kaitannya konteks mengartikan ayat Al-Qur'an, gitu loh. Maka itu kan apalagi kalau kaitannya ayat, enggak sembarangan, enggak serampangan. Walaupun wau itu fungsinya itu adalah mutlaqul jam'i. Nah, tapi nanti umpamanya kadang-kadang au ada yang wau ada yang bimana au atau sebaliknya. Nah, ini konteksnya harus kita banyak belajar. Ini kan sebagai peletak dasar. Nah, gitu maksudnya. Jadi pahami ya. Ini kudu ini belajar untuk dikuasai. Yang berikutnya qala Ibnu Malik telah berpendapat. Siapa Ibnu Malik? Imam Ibnu Malik, yaitu yang ngarang Alfiyah. Berpendapatnya begini. Wa kaunuha lil ma'iyati rajihun. Wa kaunuha, dan bermula adanya wawu, ada itu lil ma'iyati, menunjukkan ma'iyah. Ma'iyah itu dari kata-kata ma'a, kebersamaan. No Sandi dibangunin, lu tidur Dik. Lagian nulis tuh jangan begitu, ngerusak mata. Begitu loh. Walit tartibi, dan untuk tartib, maksudnya wau mempunyai makna tartib, berurut. Katsirun itu banyak. Wa aksuhu, dan bermula sebaliknya tertib. Sebaliknya tertib berarti apa? Ya tidak tertib. Qalilun itu qalil, sedikit. Wal qaulu, dan bermula pendapat bi anna, dengan sesungguhnya wau litartibi itu menunjukkan tertib. Yaruddu itu membantah hu pada al-qaul bi anna litartib, atau hu litartib, apa qauluka, ucapanmu. Ikhtasoma Zaidun wa Amrun. Ikhtasoma kalau bahasa Jawanya padu, gampang terjemahan bebasnya ribut, bermusuhan. Siapa Zaidun Zaid, wa Amrun dan Amr. Lah kalau Zaid sama Amr ribut, masa ribut tertib? Yang namanya ribut makan bareng. Ngerti maksudnya? Orang ribut ada ya enggak? Weh, saya dulu berantem. Ya enggak? Saya yang ngomong dulu, baru kamu yang ngomong. Ada enggak begitu? Lah kagak, yang satu jeder. Ya kan gitu ya? Maka kalau ada yang mengatakan pendapat bahwasanya wau itu adalah untuk makna tartib, itu dibantah dengan contoh itu. Ikhtasoma Zaidun wa Amrun. Begitu loh. Wa tadzaraba Bakrun wa Khalidun. Wa tadzaraba, dan saling memukul. Kalau dzarab, ini pentingnya sorob. Kalau dzaraba Zaidun Amron, Zaid yang mukul Amr. Tapi kalau tadzaraba Zaidun wa Amron, nah nih, ini fungsinya. Tadzaraba umpamanya ini kan musyarakah. Tadzaraba Zaidun wa Amrun, ini dua-duanya mukul bareng, namanya tadzaraba. Itu yungqalu tsulasi ila wazni tafa'ala bizadati ta'i fi awalihi wal hamzati ba'dal fa'i fasoro tafa'ala. Nahu tadzaraba itu lil musyarakah. Musyarakah itu apa? Bersekutu antara dua belah pihak. Nih contohnya. Kalau dzaraba, ini perhatikan. Ini permainan sorob.
Doroba Zaidun Amron. Zaid permanen mukulin Amr. Udah, Amr dijotosin terus sama Zaid. Tapi kalau tadoroba, Zaid mukul, Amr mukul. Loh, ngerti maksudnya? Habis contohnya mukul mulu sih, makanya ngajak perang mulu. Ngerti maksudnya? Di sini, ini kembali ke pokok permasalahan. Kalau waw diartikan tartib, maka tadoroba Zaidun wa Amrun, ini adalah bantahan terhadap makna itu. Itu jelas. Nah, inilah apa namanya, belajar nahwu shorof itu harus betul-betul matang. Maka satu pendapatnya begini, itu bisa dibantahkan dengan pendapat yang lain. Maka dalam apa namanya ilmu alat, kita tidak boleh ego dengan pendapat pribadi kita. Tapi kita harus bisa mengakomodir, menerima. Ini dengerin loh. Ini sebenarnya embrio belajar moderat. Loh, nggak boleh kita ego dengan pendapat kita gini. Nggak bisa. Nah, buktinya ini tadi. Fungsinya waw huruf atof. Ini yang pertama. Itu secara umum adalah limut lakil jam'i. Tapi dalam limut lakil jam'i ternyata mempunyai makna lain. Ibnu Malik mengatakan fungsinya adalah untuk apa tadi? Ma'iyah, bersama. Kan gitu. Pendapat yang lain mengatakan tartib. Kalau kan gitu. Kebanyakan ulama-ulama nahwu itu memberi pendapat bahwasanya huruf waw adalah mempunyai fungsi tartib. Kalau waw diartikan mempunyai makna tartib, maka dimentahkan dengan contoh tadoroba Zaidun wa Amrun. Kan begitu konteks hukumnya. Itu jelas. Maka sebenarnya semakin kita belajar, semakin kita paham, itu bukan semakin ngaku orang pinter, tapi justru malah sebaliknya. Betapa bodohnya kita. Ini baru kitab ini. Bagaimana pendapat Alfiyah? Bagaimana kitab-kitab yang lebih besar daripada ini? Maka kalau ada orang merasa cukup dalam belajarnya, maka sebenarnya itu adalah bentuk kecongkakan, bentuk kesombongan. Lah apalagi udah nggak paham, malas, walah itu udah biangnya bodoh. Kadang-kadang ada orang menutupi kemalasannya dengan tawadhu. Oh saya mah nggak bisa gini. Tapi sejatinya dia malas. Seolah-olah dia tawadhu, tapi sebenarnya bukan tawadhu, malas. Ngerti maksudnya? Nah ini untuk makom santri nggak boleh seperti itu. Santri ya memang kudu nasyat, kudu energik, kudu semangat. Jadi nggak ada istilah alasan ini dan itu. Deres ya maksimal, belajar ya maksimal, ngapalin ya maksimal, tanpa harus disuruh, tapi harus dibangun atas kesadaran sendiri. Betapa kita ini sebenarnya masih bodoh itu loh. Oke, sekarang kita lanjutkan. Mana tadi? Wal malu baina hadza wal malu baina hadza wabni. Wal malu dan bermula harta baina hadza itu antara orang ini wabni dan anakku. Udah titik. Wakot taridu dan terkadang datang apa wawu lit taksimi untuk makna taksim. Taksim di sini membagi. Ya, bukan taksim, awas ntar kalian salah paham sumpah lagi. Cuma kosam, taksim membagi, kosama yukosimu taksiman. Nahwu wal kalimatu ismun wa fi'lun wa harfun. Nah itu contohnya. Wal kalimatu dan bermula kalimat, ismun itu ada kalanya isim, wa fi'lun dan, nah itu dan tapi maksudnya bagiannya adalah ya bagi, wa taksim dan tapi maknanya adalah bagian taksim itu loh.
kalimat itu bagiannya ada isim, ada bagian fi'il, ada bagian huruf. Wawunya pakai wa di situ bukan, biasanya kan dan waw atof. Tapi waw atof yang dimaksud dalam di sini adalah untuk taksim, membagi itu maksudnya. Nah, kemudian wa qaulihi dan seperti ucapan penyair, kaman nasu majrumun alaihi wajarimu. Kaman nasu sebagaimana bermula manusia, majrumun itu ada orang yang dikenakan jarimah ya. Maksudnya jarimah itu orang yang terkena bencana, didolimi lah gampangannya, alaihi atas al wajarimun, dan ada yang mendolimi, gampangannya begitu. Dolimun wa madlumun wa dolimun. Nah, itu sama contoh itu. Wa dzakara dan telah menyebutkan siapa Ibnu Malikin, Imam Ibnu Malik, an-nasti'malaha, pada sesungguhnya menggunakan wawu fihi di dalam taksim, ajwadu itu lebih manis, ajwadu itu lebih bagus, min au dari au. Nah, kalau Ibnu Malik memberi opsi bahwasannya wawu yang dimana taksim itu lebih baik daripada menggunakan taksim dengan au, gitu loh. Itu pendapatnya Imam Ibnu Malik. Tapi kan ulama nahwu banyak. Nanti pendapatnya Ibnu Malik seperti itu dibantah lagi sama yang lain kan gitu kan. Udah titik. Ini bab wawu udah paham ya. Secara umum ini saya simpulkan sebelum masuk ke fa. Wawu huruf athof dominannya untuk mempunyai makna mutlaqil jam'i, menggabung secara umum. Secara umum itu bisa jadi, tadi saya ulangi, bersamaan, atau sebaliknya contoh Zaid dan Amr, Zaid duluan, Amr belakangan, atau justru malah sebaliknya, Amr yang duluan, Zaid yang belakangan, kan gitu. Itu fungsi daripada mutlaqul jam'i. Yang kedua, ada opsi yang namanya tartib, kan gitu. Wawu tapi mempunyai makna tartib urut, walaupun makna huruf wawu athof au sebagai makna tartib dibantah dengan contoh tadoroba zaidun, kan gitu. Nah, yang terakhir wawu adalah qad taridu litaksim, terkadang mempunyai fungsi untuk membagi. Contohnya itu wal kalimatu ismun wa fi'lun wa harfun. Nah, itu wawunya adalah untuk taksim. Oke, nyampe sini paham ya? Yang gede-gede nih. Kalau yang anak-anak mah saya yakin nggak paham. Jun, paham nih Jun? Yasin. Perempuan, Santi mana Santi? Tuh Santi, Ani, Tumat, ada berapa lah? Ada 18. Lu ngomong 12, yang 6 lu kantongin. Ya, makanya kalau nggak tahu jangan sok jawab. Udah ya, kalau emang ini kita lanjutkan. Wal fa'ulil jam'i bainal muta'atifaini fil hukmi walit tartibi. Wal fa'u, nah, huruf athof yang kedua ini huruf fa. Ya, ini huruf fa. Fa itu fungsinya lil jam'i, untuk menggabung. Bainal muta'atifaini, antara dua huruf yang diatofkan. Itu ma'tuf dan ma'tuf alaih, itu maksudnya muta'atifain. Fil hukmi, di dalam hukumnya. Fil hukmi, di dalam hukumnya. Walid tartibi, selain lil jam'i. Itu lil jam'i itu tambahan kiai syarih. Kalau kiai matan mah nggak ada malah. Walid tartibi, dan untuk mana tartib, berurutan. Al maknawi, yang bangsa maknawi. Maksudnya maknawi itu abstrak.
Apa yang dimaksud tartib maknawi? Ini penting untuk kalian ulang-ulang nanti untuk dideres. Bi ayyakunal ma'tuf biha lahiqan lil ma'tuf alaih fi hukmihi. Bi ayyakuna itu baknya ditaswir, bak huruf bak tapi fungsinya adalah taswir. Itu untuk mengilustrasikan tartib al maknawi. Tartib kok maknawi? Kan berarti sebagai pembanding tartib lafzi. Apa yang dimaksud dengan tartib maknawi? Bi ayyakuna, gambarannya bahwasanya ada apa al ma'tufu biha, lafaz yang diatofkan biha dengan wawu, gampangnya ma'tuf. Lahikon itu menyusul, lahikon itu menyusul lil ma'tufi alaihi, terhadap ma'tuf alaih. Ma'tuf biha itu ini loh, ngerti ya? Maksudnya biha kan dengan huruf wawu, ngerti kan? Nah, ma'tuf alaih ya tetap ini zaid, gitu loh maksudnya, biar kalian nggak keder. Fi hukmihi, di dalam hukumnya ma'tuf alaih. Bukan hanya jam'u dan tartib, tapi juga wat ta'kibi dan ta'kib. Ta'kib itu menyusul. Jadi ada istilah tartib, ada istilah ta'kib. Kalau bahasa Jawanya nebureni. Nebureni itu apa? Ngintil. Berarti ngintil kan ya? Kebo mempunyai anak namanya. Anak kebo apa namanya? Pedet itu anak sapi. Jomblo lu. Enggak. Anak kebo apa? Ibrahim. Weh, anak kebo. Anak kebo. Anak kebo. Ono anak kebo gak dengar, tahu. Ya, lihat anak kebo apa ya? Lupa. Anak kebo apa? Gudel. Iya, aku tarik pakai anu lu. Ya, anak kebo, pedet itu anak sapi. Ngerti? Kalau kue anak monyet. Lu emang iyalah. Kalau bleduk anak apa? Lu orang Betawi nggak ngerti lah. Anak gajah. Apa ya? Ya kalau biasanya gudel itu kan ngintil sama kerbau. Kan gitu kan? Atau cempe, kalau cempe itu anak kambing. Itu kan ngikutin induknya kan? Nah, itu ta'kib namanya, nebureni itu ngikut itu loh. Udah jangan bercanda mulu. Nah itu wat ta'kibi, dan untuk ta'kib. Apa maksudnya ta'kib? Syaratnya ada. Ai wuqu'il ma'tuf, tegasnya jatuhnya ma'tuf akibal ma'tuf alaih, setelah ma'tuf alaih. Bila apa namanya? Bila mahlatin, dengan tanpa jeda, kama yang itu mahlah. Mahlah itu loh, famahilhum ruwaida. Ini kalau pakai tongkat mulu dikomentari orang ya. Sekarang pakai keris, saya pakai pedang. Ya, udah pakai pedang sekarang. Kamu jangan ngantuk langsung cabutin pedang. Beras. Enggak. Nah ini ta'kib fa. Bentar misalnya begitu ya. Lah iya. Serem amat, biarin. Rahmat biar takut. Jelas ya? Nahwu thumma fa amatahu fa akbaroh. Amata, mematikan siapa Allahu pada insan. Begitu habis mati, enggak lama-lama, fa akbaroh, maka menguburkan siapa Allahu pada insan. Ya yang ngubur orang. Kan gitu, cuman walaupun orang hakikatnya juga Allah. Kan gitu. Kita makan, Aska tadi makan, lu masih jajan lagi ya, astagfirullahaladzim. Lu kantongin dulu nggak? Orang udah dikasih pisang 2. Ya, pisang goreng 2, makan sendiri. Ya. Masih aja jajan. Gue bilangin bapak lu ini. Lah iya kan? Masya Allah. Oke.
Wa ta'qib dan bermula ta'qib mengikuti atau nebureni fi kulli syai'in di dalam segala sesuatu bihasbihi itu dengan kadarnya kulli syai'. Yuqalu maksudnya ta'qib itu kalau bahasa Jawanya nyusuli gunung itu tadi yang saya contohkan. Umpamanya ada kebo mempunyai anak namanya gudel itu kan ngikutin kerbau kan gitu kan. Nah itu bahasa Inggrisnya nebureni. Ngerti ya? Udah anggap aja paham lah. Cek bahasa Sunda teh ngiringan. Siap terang tuh ngiringan. Siap ngiringan ka Rayina anon akang nak. Ke akang nak gitu loh. Jelas mat. Siap terang tuh ayo ngomong Sunda. Tuh borokokok siap bahasa teh di dia mah ngomong nama kudu gaul. Bahasa Betawi oke, ora dantak pisan. Nah, gitu ya. Bahasa Betawi itu. Ya kan? Makanya Ibrahim ketawa, ora dantak pisan. Ya lu pisan Rim. Ya kan? Lah bahasa Jawa kudu ngerti. Bahasa Jawanya ngikutin yang mana? Ngikutin bahasa Jawanya Juni orang Serang. Ya, arep mendi. Arep tamu beli di anjing nak. Itu bahasa Aska kita mendengarti lu. Kalau ya ada bahasa ngapa kok ada ala khotimah. Iya kan ya? Orang apa-apa kalau dimak-mak bener dewe kayak kue. Lah iyalah, macem-macem lah. Tuh gitu loh, ngerti? Udah Aska diem, kayak ketawa lagi lu. Paham juga kagak lu? Lo artinya kalau ini kan sebenarnya ini mumpung bulan Agustus. Lo ya kan? Kalian aja lah, santri-santri semua, sentermat, cewek cowok biar pada tahu. Lo ya kan? Ya. Yang laki-laki ini kan macem-macem. Ada yang dari hutan. Lah iya kan? Ya. Kalian nih ibaratnya bahasa kasarnya ini miniatur aja lah gampangnya miniatur Indonesia. Iya kan? Orang Jawa banyak. Jawa model Jawa Timuran ada. Jawa Tengahan ada. Jawa Baratan ada. Jawa Barat berarti Jawa Barat itu kan nggak semuanya Sunda kan. Cirebon itu Jawa. Indramayu ngomongnya juga Jawa. Subang sebagian Jawa. Nah cuman Brebes perbatasan Kuningan itu ada yang Jawa ada yang Sunda. Kan begitu. Nah termasuk di Serang ya itu walaupun Serang itu kan maksudnya Banten. Karena Sultan Hasanuddin itu memang putranya Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Kan campur. Ada Jawa ada Sunda. Kan gitu. Nah perempuan ada yang dari Flores. Ada yang dari orang ini kayak orang NTT. Ya. Nah, iya kan? NTT ada ya. Ini sebenarnya potensi yang harus dijaga. Maksudnya kekuatannya. Ini perhatikan nih. Bukan kok malah beda suku, saling mencaci, saling menghina. Lu orang sini. Salah. Ngerti gak maksudnya? Pemahaman yang seperti itu harus dibantah, diberantas. Kalau kita yang kemarin lagi viral, lu ya enggak? Orang Jawa pakai belangkon kalau ini ya enggak? Kalau pakai keris ini pedang gua bukan taruh di taruh depan. Ya enggak? Umpamanya orang buat nunjuk begini kok. Nah ya kan ini pedang luwuk. Lu ngerti pedang luwuk enggak? Udah. Apa katanya? Apaan Aska? Kebuk melulu. Ya jelas nih maksudnya. Ini potensi kekuatan. Masa pada tahun Sumpah Pemuda itu tahun berapa? 1928. Itu siapa yang menggelurakan? Pemuda-pemuda kan. Dari tahun ini mumpung 17 Agustus nih.
Jadi semua potensi yang ada berbeda-beda kan terikat. Maka rumusnya sebenarnya kan simpel, kalian kudu tahu nih. PB NU. Apa itu maksudnya PBNU? Biar paham. P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, ya enggak? N-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar 45. Pahrul campuran Wonogiri sama Tegal. Ya enggak? Ngomong ya bisa ngapak, bisa itu ya. Nih Baim, gendut. Ya enggak? Maklu orang mana sih? Betawi. Sunda. Nah, maklu orang Sunda, bapaknya Betawi. Ini siapa? Aldo. Ya enggak? Garut. Ya enggak? Mana Garut lain? Di mana Garut nak? Lembur siak namina naon? Limbangan. Prokokok siap. Ya. Ini Abri. Dari mana? Betawi, udah gitu aja, ya ribet amat. Rahmat dari Lampung, Andri dari Kudus, coba Yasin wal Qur'anil Hakim. Dari mana lu? Ini dari hutan. Askar dari mana? Dari Jonggol. Ya, Askar dari Cilincing. Loh, ono? Orang nggak jelas. Maknya kagak, bapaknya kagak. Sandi yatim piatu ya malang nasibmu ya. Memang aslinya Cianjur. Lah iya kan? Juni di mana sih ya? Bogor apa Tangerang sih yang bener lu ah? Ah iya Bogor kok, Bogor ono ujung Jasinga. Ya kan? Siapa Aldi? Garut ya perempuan Unyil. Itu siapa? Lu sama Pak Ijah. Lu Jatisari. Ya, ono Flores. Ono Irian Jaya. Lah iya. Buset dah. Lo ini sebenarnya potensi. Lo ini kok jadi cerita kemana-mana. Maksudnya potensinya. Gitu loh. Jelas itu ya. Jadi jangan perbedaan itu malah dikedepankan. Lah kenapa enggak kita mencari nilai-nilai kesamaan? Loh itu, ini mumpung 17 Agustus. Maksudnya bulan Agustus, bulan persatuan. Lah itu kemarin ada orang yang pakai udeng, yang pakai jubah. Tapi ceramahnya ngawur, bagian baik lah. Enggak usah diurusin. Ngerti maksudnya? Kita enggak usah ngikut-ikutan yang seperti itu. Nah itu mungkin lagi khilaf atau lagi kalap. Udah gitu aja. Kalau kita mau rumusnya ini 1928 PB NU. Ingat-ingat itu. P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar 45. Merdeka. Oh, begitu dong. Merdeka. Ya apaan? Merdeka yang semangat loh. Ya loh Kak. Makan udah banyak banget. Merdeka. Udah nggak apa-apa, yang penting hidup. Udah gitu aja lah. Ribet amat. Oke. Oke, sekarang kita lanjut. Yuqalu tazawwaja fulanun. Nah, ini kaitannya ta'kib. Ya, tergantung. Maksudnya mengiringi itu tergantung. Tergantungnya bagaimana? Umpamanya kalau dalam bahasa Arab bahasa Arabnya kopi itu sona'tul qahwata. Ya enggak? Saya nyeduh kopi. Nah kan dalam bahasa Arab ini bahasa Arab baku. Madza tufadzil al-qahwah amis syai. Apa yang kau utamakan? Kopi apa teh? Ufadzilus syai. Ya kan? Asnaul qahwah. Asnaul qahwata, saya mengudek kopi. Bukan bikin kopi mah susah. Memang yang bikin kopi siapa?
Yang bikin kopi siapa? Allah. Enak aja. Saya mau bikin kopi, kapan lu bikin kopi? Yang bikin Allah, ya enggak? Begitu sholatul qawah, fa'asrobuha, maka minum. Siapa? Saya nyontohin nih. Bismillah, ya enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, pahit. Udah pahit nggak kerasa beli. Orang kopinya dibagi. Nah, berarti kan berapa lamanya membuat kopi kemudian meminumnya? Itu kan paling hitungan menit. Nunggu agak adem baru diminum. Kan gitu. Jangan panas-panas langsung dikokop. Nggak boleh, nggak berkah. Kalau kata Nabi, baridu to'amakum yubarok lakum fi. Perhatikan, baridu to'amakum, dinginkan makananmu. Jangan panas masih ngebul langsung diminum. Emang lu sundel bolong? Kalau sundel bolong mah iya. Ngerti maksudnya? Dinginkan dulu maksudnya. Panas Pak kalau ngopi, tuang. Ngerti maksudnya kan? Ini juga kudu tahu sekalian. Dalam ilmu sejarah, dalam ilmu budaya. Kalian bertamu di orang Madura, kopinya panas, nggak dikasih tatakan. Ngerti tatakan ya? Piring kecil itu loh, lepek bahasa Inggrisnya. Ngerti kan? Itu kalau orang Madura, artinya jangan buru-buru pulang. Tamunya ini dihargai tuan rumah. Lo tunggu dulu biar adem, biar lama dulu kita ngobrol. Lo ini ilmu, ini kan ilmu budaya. Tapi kok kalian datang orang Madura, kok dikasih tatakan, dikasih lepek, kopi suruh buru-buru pulang, panas tuang, minum terus pulang. Loh kan kudu ngerti kita, paham maksudnya? Nah, kalau di kita, di orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi, atau yang lain lah yang seini, kadang-kadang kalau tamu nggak dikasih tatakan kan kelihatannya nggak sopan. Loh ini kan berlawanan kan? Nah ini kita kudu paham adat istiadat masyarakat. Ini ya inilah kaitannya ayat yang universal. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Lah nanti ujungnya cerita kemana-mana, nggak ngaji-ngaji lu ah. Begitu loh maksudnya. Nah ini kembali ke pokok permasalahan. Tazawwaja fulanun, tazawwaja nikah, kawin. Udah tazawwaja ya kawin lah. Ayo dengerin. Tazawwaja masa mau kalian artikan nikah? Tazawwaja berartinya apa? Kawin. Loh iya kan? Kadang-kadang ada orang yang sok islami. Sok islami itu apa? Katanya kalau nikah itu bahasa agama. Kalau kawin katanya bahasa binatang. Sekarang saya nanya, tazawwaja fulanun fawaladalahu. Ayo, tazawwaja kalian artikan apa? Masa tazawwaja mau kalian artikan nikah? Ngerti gak? Tazawwaja otomatis maknanya kak. Kadang-kadang ada orang yang mabuk agama, antara nikah dengan kawin aja itu dijadikan masalah besar. Paham gak maksudnya? Ini tujuannya seperti ini pun saya tegaskan kepada kalian supaya kalian mencoba ibaratnya apa namanya ya, berpikir moderat gitu loh. Tazawwaja kawin, siapa fulanun fulan, fawalada maka melahirkan siapa fulan, fawulidalahu gitu, maka dilahirkan apa lahu bagi fulan. Idza lam yakun, jika tidak ada baina zawaji antara zawaj kawin wal wiladati dan wiladah beranak, apa yang lam yakun illa muddatul hamli, kecuali masa hamil, ma'alah dhotil wat'i, beserta masa wati itu bersetubuh, wa muqaddimatihi, dan muqaddimahnya wati.
Wa in kanat, dan sekalipun ada apa muddatuhu, muddahnya walad tadi atau walad dan zawaj, ada itu mutatawilatan lama. Wa taqulu, udah segitu dulu. Perhatikan yang dimaksud, perhatikan ini agak supaya paham. Yang dimaksud fa itu mempunyai makna apa tadi yang pertama? Jam'iyah. Nah, akan ada 3 tadi. Fa ini juga sama maknanya, ada jam'u, ada tartib, ada juga ta'qib. Perhatikan, ini saya nggak mau ngebut. Yang penting kalian paham. Itu sahabat tidur. Ya, ini menggabungkan, ini tartib, urut, ta'qib. Ta'qib kan tadi, nebureni tadi menyusul. Paham nih? Nah, umpamanya ta'qib itu ada jeda. Tapi jedanya umpamanya kemarin yang nikah siapa? Santri Al-Aziz, Warniti sama Unang. Habis Warniti sama Unang siapa? Sebelumnya Putri sama Putra. Udah gitu aja lah, ribet amat. Terus Arifin sama Makrifat, gitu aja udah. Ya, nikah. Lah nikah berhubungan badan, lantas hamil, punya anak. Loh ini kan tahapan yang memang harus dilalui. Sekalipun jarak antara nikah sama melahirkan itu bisa 9 bulan, 10 bulan dan seterusnya. Ini dalam kategori ta'qib. Ngerti maksudnya? Paham nih? Nah, beda dengan ta'qib yang tadi saya contohkan. Nyeduh kopi. Ya. Nyeduh kopi, kopinya diminum, itu butuh berapa lama? Anggap aja 5 menit. Ngerti kan? Jadi ta'qib yang dimaksud situasional. Tergantung situasinya. Orang masak normalnya apa tadi? Orang masak normalnya belanja ke pasar eprek. Ya enggak? Berapa lama? PP 2 jam cabutin pedang kalian lu 2 jam ya enggak? Belanja itu anggap aja 20 menit lah. Enggak usah pakai rem. Naik motornya enggak ada setan tabrak, ada demit tabrak. Ya enggak, ini jalan gua, salah sendiri lu setan di jalanan. Gitu aja udah. Jelas. Udah pulang, potongin eprek, masak eprek, kira-kira 1 jam lah. Sampai selesai 1,5 jam sama belanja sayurnya. Iya kan? Nah itu umpamanya tobahtu al-aruzza, umpamanya ma'al wal bakulati. Bakulat itu sayuran itu loh. Fa'akuluhu. Ya. Kami tobahna, kami masak ibaratnya nasi sama sayurnya. Fa'akalna, maka kemudian makan siapa kita lah. Itu ta'qib. Setelah masak, ya berapa lamanya masak, belanja. Nah itu maksudnya illa muddatul hamli dan seterusnya. Kan contohnya memang dalam kitab seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, contoh yang lain banyak lah. Nah, takulu wa takulu, dan berkata siapa kamu? Loh ini ngaji gak nih? Ngaji ngalor ya? Udah ntar tanggung itu biar sampai wathumma lah. Wa takulu, dan berkata siapa kamu? Dakhaltu Makkata, masuk siapa saya Makkata, pada kota Mekah. Fal Madinata, kemudian Madinah. Saya masuk Mekah. Setelah Mekah baru Madinah. Tapi kalau orang umroh Indonesia biasanya masuknya ke Madinah dulu, baru ke, jangan ngantuk, Madiun lagi. Ya, lu kan ngajinya ngantuk model kayak Khotimah tuh. Tumben lu ngaji.
Ya Kak. Madiun. Nah, Allah. Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah ke Madinah karena ngantuk, Madiun. Siapa yang enggak begitu? Aska. Lah iya kan? Nah, idza lam yakun, apabila tidak ada bainahuma itu antara Mekah dan Madinah illa masafatut thoriq, kecuali radius perjalanan. Wala ya'taridu. Jadi gini maksudnya. Saya masuk ke kota Mekah, kemudian ke kota Madinah. Dari Mekah ke Madinah, ini kan nggak bisa langsung. Emang kalian Superman punya baju terbang bisa kan enggak? Ya kan jalan dulu ya, naik bis ya, naik dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Nah kemudian wala ya'taridu ala hadza tartibi bi qoulihi ta'ala, wala ya'taridu, dan tidak berlawanan ala hadza tartibi, atas ini urutan, bi qoulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, ahlaknaha faja'aha ba'suna. Ahlakna, membinasakan siapa kami, ha pada ahlu qaryah, faja'a, maka datang, ha pada ahlu qaryah, apa ba'suna, kepayahan kami, azab kami gampangannya. Li'anal makna, karena sebenarnya makna ayat, aradna ihlakaha, aradna mengendaki siapa kami, ihlakaha, pada membinasakan penduduk negeri Qaryah. Udah itu beda. Waqad takunu, lanjut, dan terkadang ada, biar nyampe summa, kan mau ngaji bapak-bapak ya. Waqad takunu, dan terkadang ada apa alfa, ada itu litartibi dzikri, untuk makna tartib az-zikri, tartib karena penyebutan, litartib az-zikri, untuk tartib az-zikri, wa huwa, dan bermula at-tartib az-zikri, ayyakuna, itu bahwasanya ada apa wuku'ul haidar mana tadi, wuku'ul ma'tufi, terjatuhnya ma'tuf, ba'dal ma'tuf alaih, setelah ma'tuf alaih. Ini Sandi, mana Sandi? Minum kopi. Nih. Ba'dal ma'tufi alaih, setelah ma'tuf alaih, bihasabil lafzi, dengan kadar atau dengan derajat lafaz, wa dzikri, dan menyebutkan fakot saja. La anna makna tsani, tidak sesungguhnya makna yang kedua, waqa'a, itu terjadi, apa makna tsani, ba'da zamani wuku'il awwali, setelah zaman terjadinya yang pertama. Wa aktsaru ma yakunu hadza fi adfin mufassalin ala mujmalin, wa atfuma, dan yang mana tadi, wa aktsaru ma, dan bermula paling banyaknya sesuatu perkara, yakunu, yang ada, apa hadza, ini apa namanya, ini anna makna tsani waqa'a ba'da zamani wuku'il awal fi atfin mufassalin, itu di dalam fi atfi mufassal, itu ya, fi atfi mufassalin, dalam mengatofkan perkara yang tafsil, yang rinci, ala mujmalin, atas perkara yang mujmal. Huwa fil makna, awas, huwa bermula mufassal, huwa ya mujmal fil makna, di dalam maknanya. Ngapain sini? Cabutin anu sekalian lu, bercanda melulu. Nahwu tawaddoa fa ghasala wasyahu, tawaddoa wudu, siapa fulan, begitu dia wudu, fa ghasala, maka membasuh siapa fulan, wajhahu, pada wajahnya fulan. Lah kalau orang wudu itu basuh muka apa enggak? Nah, itu namanya membasuh muka, itu bagian daripada wudu apa enggak? Bagian. Itulah namanya mengatofkan mufassal alal mujmal.
Ini yang kecil-kecil mah udah nggak bakalan paham lu. Ngerti? Nih Jun, lu paham Jun? Lah iya kan? Mana nih? Nggak muat nih. Perhatikan nih. Ini bukan konsumsi anak-anak kecil dengerin aja. Tawaddo'a faghosala wajahu wa yadaihi. Ini anak kecil yang bercanda, dengerin aja. Ini faghosala diatofkan kepada tawaddo'a. Tawaddo'a ini mujmal. Gitu loh. Nah sementara ghosala ini adalah mufassal. Isinya wudhu itu ditafsil, membasuh muka, kedua tangan, mengusap sebagian kelapa. Kelapa apa kepala? Bodoh amat dah. Lu ngerti maksudnya? Udah gak bakalan nyambung lu Nyil. Jangan bercanda melulu. Ada yang nyempil nelpon Mat. Oh. Oke. Wa masaha itu wa masaha ra'sahu warid jelaihi. Watak tadi tanggung itu. Watak tadi tidak menetapkan apa fa as-sababiyata pada makna sababiyah kathiron ay iktidhaan kathiron dengan banyak. Ingkana jika ada apa al-ma'tuf lafat yang diatofkan jumlatan itu berupa jumlah nahwu fawakaza Musa faqadha alaih wa nahwu zana ma'izun farujima. Udah titik dah. Wasuma ya. Ini telat udah nih. Yaudah Mat, salamin aja ya, saya nggak berangkat. Ada tamu gitu. Kita tuh bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.